Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya adalah dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai ekstrim dari fungsi dua variabel bebas. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai definisi dari nilai ekstrim itu sendiri ya. Misalkan saya punya P0, P0 ini adalah suatu titik di daerah asal S. Ya, jadi P0-nya ini titik, S ini adalah himpunan daerah asal gitu ya. FP0 biasanya kalau kita membahas itu FP0 itu adalah Y-nya. Ya. FP0 itu adalah nilai maksimum global dari F pada S. Jadi kita acuannya pada daerah asal S ya. Jika FP0 nilainya lebih besar sama dengan dari FP untuk setiap P elemen dari S. Jadi artinya ketika nilai Y-nya pada titik P0 itu selalu lebih besar daripada nilai Y-nya selain atau di semua titik yang ada di S, maka kita katakan bahwa si FP0 itu adalah nilai maksimum global. Ya. Begitu juga dengan minimum lokal. Kalau nilai FP0 ini nilainya selalu lebih kecil dari nilai FP, di mana P ini adalah setiap titik yang ada di daerah asal S, maka FP0 itu kita sebut dengan nilai minimum global. Ya. Nah, kemudian FP0 itu adalah nilai ekstrim global dari F pada S. Jadi FP0 itu akan kita sebut dengan nilai ekstrim global jika dia adalah suatu nilai maksimum global ataupun nilai minimum global. Jadi nilai ekstrim itu sebenarnya bentuknya ada dua. Kadang dia merupakan nilai maksimum global, kadang dia merupakan nilai minimum global. Suatu fungsi, kadang dia mempunyai nilai maksimum global sekaligus nilai minimum global. Atau mereka hanya mempunyai nilai maksimum global saja atau mempunyai nilai minimum global saja. Atau mereka tidak punya dua-duanya. Paham ya? Gitu. Nah, ini kan kita membahas tentang nilai maksimum global ya. Bagaimana dengan nilai minimum lokal? Nilai maksimum lokal. Sebenarnya untuk mencari nilai ekstrim lokalnya, jadi sama persis seperti poin 1 sama poin 2. Hanya saja kita tidak berbicara di daerah asal S. Tapi kita berbicara di daerahnya itu adalah irisan dari N dan S. Ya, di mana si N ini adalah daerah atau lingkungan yang ada di sekitar P0-nya gitu. Kalau ini kan kita ngambilnya setiap titik yang ada di daerah asal S, jadi keseluruhan. Kalau ini tuh enggak. Jadi dia cuma ngambil lingkungan yang sangat dekat dengan P0. Makanya kita sebut dengan ekstrim lokal. Paham ya? Jadi itu perbedaan lokal sama global. Mungkin untuk lebih memperjelas, kalian dapat melihat gambar berikut. Ya, ini adalah maksimum lokal, ini minimum lokal. Jadi maksimum lokalnya itu adalah titik yang ada di sini nih. Ya benar, ini maksimum ya. Tapi kalau daerahnya hanya segini. Kalau daerahnya saya perluas, segini misalkan. Nah dia udah nggak maksimum lagi. Karena ada yang nilainya lebih tinggi daripada titik itu. Nah yang ini, paham ya? Makanya kita sebut dengan maksimum lokal. Dia maksimum tapi hanya di sekitar titiknya saja. Begitu juga dengan minimum lokal. Titik ini, dia nilainya adalah minimum, paling kecil. Tapi kalau dilihat, atau kita bandingkan dengan semua titik yang ada di sini. Paham ya? Bagaimana kalau daerahnya saya perluas menjadi segini? Nah ini bukan minimum lagi, karena ada yang lebih minimum nilainya daripada titik yang ada di sini. Paham ya? Nah itu perbedaan lokal. Kalau global itu kita ngambil di daerah manapun, selalu dia yang nilainya paling maksimum atau nilainya paling minimum gitu ya, seperti ini. Nah ini nilainya titiknya titik maksimum global, begitu juga ini titiknya minimum global. Paham ya? Jadi perbedaannya kalau lokal dia maksimum atau minimum hanya di suatu atau di sekitar titik ekstrimnya,
Tapi kalau dia maksimum atau minimum global, dia akan menjadi ya nilai maksimum sama nilai minimum, di manapun daerahnya, ya, gitu. Sebelum kita membahas bagaimana mencari nilai ekstrim ini, kita akan membahas titik-titik apa sajakah yang akan menjadi titik ekstrimnya, ya. Nah, kita sebut biasanya dengan titik kritis. Jadi untuk mencari titik kritis dari fungsi f pada daerah asal S itu adalah salah satu dari ketiga berikut. Yang pertama, dia adalah suatu titik batas. Paham titik batas ya? Misalkan, saya ingin mencari suatu nilai maksimum atau nilai minimum, tapi pembahasannya itu hanya dibatasi dari 1 sampai 10 misalkan. Jadi titik kritis itu adalah bisa jadi dia titik batasnya. 1 atau 10-nya. Paham ya? Karena dia adalah batas dari si S-nya. Gitu. Yang kedua, dia adalah suatu titik stasioner dari F. Titik stasioner itu adalah suatu titik yang kita peroleh pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi karena nanti kita membahasnya fungsi dua variabel bebas, nah kita harus cari do F per do X misalkan, dan do F per do Y-nya. Disama dengankan 0, kemudian cari X sama Y-nya dari persamaan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah suatu titik singular dari F. Titik singular ini kita peroleh pada saat suatu fungsi F ini tidak terdiferensialkan di titik tersebut. Artinya, ketika kita substitusi titik tersebut, maka si fungsi F ini turunannya tidak terdefinisi. Begitu. Ya, itu kita sebut dengan titik singular. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk mencari nilai ekstrimnya. Misalkan saya berikan fungsinya adalah fx, y. Jadi variabel tak bebasnya adalah f, variabel bebasnya itu adalah x dan y, gitu ya. Langkah-langkahnya, pertama kita akan menentukan titik kritis. Tadi kalau seandainya dikasih batas, berarti titik kritisnya itu adalah titik-titik batasnya. Yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner itu kita peroleh pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kebetulan variabel bebas kita di sini kan adalah X dan Y. Maka kita cari turunan pertama terhadap X, turunan pertama terhadap Y. Nilainya sama dengan 0. Kemudian gimana caranya supaya kalian dapatkan nilai X dan Y-nya? Nah, itu adalah titik kritisnya, si X0, Y0. Paham ya? Kemudian yang kedua, kita substitusikan semua titik stasioner tersebut ke fungsi D. Jadi misalkan titik stasioner yang ada di sini, itu ada 3. Makanya kita harus substitusikan semuanya ke fungsi D. Nah, ini adalah fungsi D-nya. Fxx dikali Fyy dikurangin Fxy dikuadratin. Gitu ya. Kemudian kita analisis nilai dari D-nya. Kalau D-nya positif, dan turunan kedua terhadap variabel X-nya itu negatif, maka si fungsi dari titik kritis ini adalah maksimum lokal. Jadi F-nya itu nilai maksimum lokal. Ya. Yang kedua, kalau D-nya positif dan Fxx-nya positif, maka F-nya itu adalah nilai minimum lokal. Kalau D-nya negatif, maka si titik itu adalah titik pelana. Ya, jadi titik kritisnya itu adalah titik pelana kalau nilai D-nya negatif. Kalau D-nya sama dengan 0, maka pengujiannya tidak memberikan kesimpulan apapun. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan apapun kalau nilai D-nya sama dengan 0. Paham ya sampai di sini? Oke. Supaya kalian lebih memahami dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan contoh. Dapatkan nilai maksimum dan minimum lokal dari... Oh iya, kalau kita menggunakan metode turunan untuk menentukan nilai ekstrimnya, maka nilai ekstrim yang kita peroleh itu adalah lokal, bukan global, paham ya? Jadi ya pembahasan kita di sini hanya lokal saja, maksimum dan minimum lokal. Untuk yang global nanti bisa menggunakan metode yang lain, gitu ya. Misalkan fungsinya itu yang saya berikan adalah seperti ini. Berarti langkah pertamanya kita akan tentukan titik stasioner ya. Kenapa langsung menentukan titik stasioner? Karena pada fungsi ini tidak dibatasi oleh daerah tertentu.
Maka kita langsung mencari titik kritisnya itu, langsung mencari titik stasionernya. Ya. Kita cari Zx sama dengan 0. Sama dengan video yang sebelumnya, kalau misalkan mencari turunan pertama variabel Z terhadap variabel X, maka nanti si variabel Y-nya itu menjadi konstanta. Maka turunan X kuadrat terhadap X itu adalah 2X. Turunan XY terhadap X itu adalah Y, bagus. Turunan Y kuadrat terhadap X, 0. Turunan min 3X terhadap X, min 3. Turunan 2 terhadap X, 0. Gitu. Ya. Kemudian setelah kita sederhanakan, kita peroleh hasilnya 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari turunan pertama terhadap variabel Y, sama persis dengan turunan pertama terhadap variabel X, ya. Jadi ini nanti sebagai konstanta 0 tambah X plus 2Y min 0 tambah 0. Gitu. Kita peroleh X plus 2Y-nya sama dengan 0. Nah, kita kan punya dua persamaan ya di sini. Maka kita lakukan substitusi atau eliminasi untuk memperoleh nilai X dan Y-nya. Nah, di sini saya lakukan substitusi ya. Jadi persamaan yang ada di sini, saya misalkan yang ini X plus 2Y sama dengan 0, saya jadikan X sama dengan min 2Y. Ya. Kemudian saya substitusikan ke persamaan yang sebelah kirinya. Ya, X-nya diganti dengan min 2Y. Kita peroleh Y-nya min 1. Kalau kita peroleh Y-nya sama dengan min 1, kita substitusikan lagi ke sana. Nah, kita peroleh hasil X sama dengan X-nya sama dengan 2 gitu. Jadi kita peroleh titik stasionernya itu adalah 2, min 1 ya. Oke. Kemudian tadi kan kita punya fungsi yang akan kita cari nilai ekstrimnya itu adalah ini. Kita cari Zx, Zy, Zxx, Zyy, dan Zxy. Ya. Sehingga kita akan mencari fungsi dari D-nya. Nah, kebetulan Zxx, Zyy, Zxy kuadratnya semuanya suatu bilangan ya. Gitu. Makanya nanti D-nya juga suatu bilangan. Ya, D-nya 1. Karena D-nya positif, maka kita akan mencari nilai dari Zxx-nya. Nah, nilai dari Zxx-nya positif, D-nya positif, Zxx-nya positif, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Z-nya itu adalah maksimum, ya maaf, Z-nya ini minimum lokal ya, karena D-nya positif, Z-nya positif, maka Z-nya itu adalah minimum lokal, gitu. Ya, maka dia di sini nilai minimum lokalnya adalah tinggal kalian substitusikan si nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan min 1 ke dalam fungsi awal. Gitu. Kita peroleh Z-nya min 1. Artinya Z sama dengan min 1 ini adalah nilai minimum lokal dari fungsi ini. Gitu. Nah, yang kedua, saya kasih contoh lagi fungsi seperti ini. Sama seperti yang tadi, kita akan tentukan titik stasionernya ya. Gitu. Kita cari Zx. Setelah diperoleh, hasilnya adalah X kuadrat min 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya plus minus 1. Begitu juga kita cari Zy. Ya. Zy, ini saya sudah berasumsi kalian sudah bisa menurunkan variabel Z terhadap variabel bebas Y ya. Seperti itu. Kita langsung peroleh Y-nya min 2. X-nya plus minus 1, Y-nya min 2. Kita substitusikan. Kita akan peroleh titik kritisnya ya. Titik kritisnya adalah 1, min 2 dan min 1, min 2. Setelah itu kita akan mencari Zxx, Zyy, dan Zxy untuk mencari fungsi dari D-nya. Gitu. Zxx ini kan berarti Zx-nya kita turunkan terhadap X kan. 9X kuadrat diturunin terhadap X hasilnya 18X. Min 9 diturunkan terhadap variabel X hasilnya 0. Begitu juga dengan Zyy. Itu artinya fungsi Z
diturunkan terhadap variabel Y. Fungsi ZY diturunkan terhadap variabel Y. Berarti 2Y diturunkan terhadap variabel Y. Hasilnya 2. 4 diturunkan terhadap variabel Y. Hasilnya 0 ya. Oke. Kalau ZXY berarti kita lihatnya dari ZX yang kita turunkan terhadap variabel Y-nya. Nah, di sini karena tidak ada variabel Y-nya maka jawabannya 0 ya. Sehingga kita peroleh nilai D-nya itu adalah ZXX-nya 18X, ZYY-nya 2, ZXY-nya 0. Ini 0 kuadrat ya. Diperoleh hasilnya 36X. Nah, karena tadi kita punya titik kritisnya itu ada 2, maka kita coba substitusikan titik yang pertama. Diperoleh D-nya, nah ini kan 36X. Jadi X-nya diganti sama 1. D-nya 36. Karena dia positif, kita cek ZXX-nya. Ternyata ZXX-nya itu kan nilainya 18X. Nah, X-nya diganti sama 1. Gitu. Hasilnya 18. D-nya positif, Z-nya positif. Artinya kita punyanya Z. Z itu adalah minimum lokal. Paham ya? Oke. Bagaimana dengan titik yang satunya lagi? Min 1, min 2. Kita substitusikan ke D. Hasilnya negatif. Nah, penjelasan sebelumnya, kalau D-nya negatif, maka si titik min 1, min 2 ini adalah titik pelana. Nah, seperti itu. Jadi si fungsi Z ini dia hanya punya nilai minimum lokal pada saat X-nya 1, Y-nya min 2. Nah, untuk mengetahui nilai minimum lokalnya berapa, titik ini tinggal kalian substitusikan ke Z, gitu. Nah, nanti diperoleh nilai minimum lokalnya. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, ini ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal ini ya. Oke, terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahami penjelasan saya. Good luck buat kalian semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.